Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan menganalisis opini dari suatu perenungan yang di sekolah yang udah dikasih lembarannya sama Pak Gun. Sebelumnya kenalkan, nama saya Sita Ramadhani. Nama saya Anissa Nursifa Wibowo. Nama saya Arenita Putri. Nama saya Fases Papa Vila. Saya Indira Fiantika. Nama saya Laura Zakia. Nah, kita harus tahu dulu teman-teman kasusnya apa aja yang ada di lembaran kertas yang ada di lingkungan di sekolah. Boleh dijelaskan kepada Kak Zakia. Oke, sebelumnya di sini aku akan menjelaskan apa aja tuh isi yang ada di kertas yang telah diberikan oleh Pak Guru. Judulnya adalah perundungan di sekolah sebagai masalah dari sosial media. Di mana beberapa bulan terakhir banyak sekali informasi-informasi yang telah masuk bahwasannya sekolah telah menjadi ajang perundungan, baik itu kekerasan verbal, fisik atau bahkan cyberbullying. Di mana hal ini juga bisa berdampak dari kekerasan fisik, lalu ancaman dan atau bahkan ancaman-ancaman di sosial media. Nah, ini juga didukung dari informasi adanya dari para siswa yang ada di sekolah tersebut, di mana ternyata banyak siswa yang mengalami perundungan di sekolah, baik itu di ruangan kelas, di lapangan, atau bahkan ketika adanya kurangnya pengawasan dari para guru. Nah, menurut pengamat sendiri, hal ini bukan hanya berdampak pada fisik dari para korban, tapi juga pada mental, di mana banyak korban yang merasa ketika mereka dirundung, mereka banyak tidak mau masuk ke sekolah kembali karena di mana sekolah itu sebagai ajang pendidikan, tapi malah membuat korban-korban merasa mentalnya down dan akhirnya mereka tidak ingin masuk sekolah kembali. Nah, dengan hal ini sebenarnya bukan hanya tugas dari para guru dan juga orang tua, tapi juga sebagai kita siswa ketika kita melihat adanya perundungan, wajib untuk memisahkan. Karena kalau ada teman kita yang merundung, setidaknya kita memisahkan, kalau enggak kita mengadukannya kepada guru-guru BK. Nah, hal ini sebenarnya sudah dilakukan oleh para guru-guru, di mana banyak melakukan sosialisasi dan juga pendekatan kepada orang tua lain. Tetapi banyak laporan daripada siswa bahwa hal ini itu belum sepenuhnya efektif. Nah, diharapkan dengan adanya isu-isu yang beredar di masyarakat semakin banyak, semoga bisa lebih diperhatikan oleh para sekolah agar perundungan tidak terjadi kembali. Nah, karena kita juga tahu nih kasus yang ada di sekolah, jadi kita juga cari tahu teman-teman kasus yang ada di lingkungan masyarakat, khususnya di negara kita, di negara Indonesia. Ada satu kasus yang namanya kasus Prada Luki dari Uruan TNI yang akan dijelaskan oleh Ari. Nah, jadi sebelumnya nama Prada Luki itu Prada Luki Septril Samunakamo. Dia lahir di Malang pada tanggal 14 April 2003 dan dia wafat tanggal 8 Agustus 2025. Kejadian ini tuh bermula adanya fitnah yang didapatkan oleh si Prada Luki. Prada Luki difitnah oleh komplotan Prada Immanuel. Prada Luki difitnah dia memiliki hubungan seks yang menyimpang bersama si Richard. Nah, komplotan yang memfitnah Prada Luki itu ada Prada Immanuel, Prada Made, dan Prada Eki. Yang melakukan kekerasan kepada Prada Luki itu adalah Prada Eki dan beberapa TNI lainnya. Nah, jadi tuh kejadian ini terjadi pada tanggal 6 Agustus 2025. Karena kita juga tahu kan sebenarnya TNI itu kan dididik secara keras dan terstruktur. Nah, dengan adanya didikan itu tuh jadi jadi tekanan tersendiri buat komplotan si Prada Immanuel untuk memfitnah Prada Luki. Oke, kayak gini teman-teman. Jadi ada kasus Prada Luki di masyarakat sama kasus yang ada di sekolah. Nah, kita akan mengidentifikasi lebih lanjut kasus yang ada di sekolah. Ada 5 opini yang akan disampaikan oleh siswa. Oke, yang pertama itu menurut pendapatku, mengapa sih kasus perundungan ini masih terjadi di sekolah? Masih sering terjadi meskipun sudah ada guru BK dan pengawasan sekolah. Karena budaya sekolah itu yang masih menganggap perundungan ini sebagai hal biasa ataupun candaan semata yang membuat si korban ini merasa suaranya sudah tidak penting lagi. Dan ternyata teman sebayanya juga yang cenderung lebih
pasif yang bahkan mendukung atau pelaku juga memperkuat posisi korban untuk tetap terlibat. Lalu dampak psikologis perundungan itu sering dianggap sepele karena tidak terlihat secara langsung ataupun luka fisik, padahal tekanan mental itu bisa terjadi seperti stres, kecemasan, dan hilangnya kepercayaan diri dalam dirinya dan membekas dalam jangka waktu yang panjang dan mempengaruhi perkembangan kepribadian si pelaku. Karena jika terus diabaikan, korban ini berpotensi kena gangguan mental yang bisa menghambat prestasi akademik dan kehidupan sosialnya. Lalu menurut pendapat kamu, kelemahan utama program pencegahan perundungan di sekolah terletak pada pengurangannya pengawasan berkelanjutan dan ketertiban aktif siswa. Karena program ini seringkali kayak hanya formalitas bagi siswa-siswinya, kayak sosialisasi sesaat tanpa tidak ada tindak lanjut yang jelas. Akibatnya siswa belum paham dampak serius dari perundungan dan merasa bebas melakukan tindakan sembunyi-sembunyi. Lalu, cyberbullying itu mengapa memang sulit diawasi karena terjadi di luar jam dan lingkungan sekolah. Namun, sekolah tetap memiliki tanggung jawab moral dalam menanganinya. Perilaku siswa di media sosial juga tetap mencerminkan nilai yang dibentuk di sekolah. Karena sekolah itu perlu bekerja sama dengan orang tua juga agar memberikan edukasi literasi digital dan membangun kesadaran bahwa perundungan itu berbahaya, maupun di sekolah ataupun di rumah. Lalu, menurut saya itu pencegahan perundungan hanya dapat berhasil jika seluruh warga sekolah bekerja sama. Siswa hanya berani melaporkan dan saling melindungi. Guru berperan sebagai pengawas dan pembimbing, sementara orang tua hanya memberikan dukungan emosional di rumah saja. Kerjasama yang kuat itu mempengaruhi lingkungan sekolah dapat jadi tenang, tempat yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan secara optimal. Nah, di sini ada kalimat yang opini diubah jadi kalimat fakta. Yang pertama itu tadi opininya tentang penyebab korban perundungan itu memilih diam. Nah, faktanya kalau kita dibully pasti kita itu akan merasa takut, benar kan Dek? Benar banget. Nah, karena kita merasa takut, kita juga bakalan trigger dong dengan omongan-omongan orang yang negatif. Makanya kalimat tersebut bisa menjadi fakta. Terus yang kedua itu tentang dampak psikologis perundungan itu bisa dianggap sepele, dan itu faktanya memang bisa dianggap sepele karena orang-orang lain tuh emang gak peduli sama diri kita sendiri kecuali orang-orang yang emang terdekat sama kita. Yang ketiga itu tentang kelemahan utama program pencegahan itu adalah tetap pada pengawasan. Nah, faktanya memang benar kalau emang pengawasan itu sangat penting, cuma tanpa adanya pengawasan tapi tanpa adanya aksi itu sama aja nol. Terus yang keempat itu opininya adalah cyberbullying lebih sulit diawasi, dan itu tuh faktanya benar kalau cyberbullying itu sulit diawasi karena banyaknya serangan-serangan dari luar, dari masyarakat, sekolah ataupun yang lainnya. Terus yang kelima itu tentang pencegahan perundungan dengan berhasil jelas keluarga sekolah melaksanakannya, itu benar banget, itu bisa jadi kalimat yang ini bisa jadi fakta karena dengan adanya kerjasama kita bisa menjadi satu kesatuan yang utuh. Selanjutnya kita bakalan cari tahu tentang sudut pandang. Ada tiga, ada siswa, pengamat, dan masyarakat. Pertama ada siswa yang akan dibacakan oleh Tira. Lalu ada sudut pandang dari sudut pandang siswa. Yang pertama itu ada perundungan membuat siswa merasa tidak aman. Siswa yang mengalami perundungan akan merasa cemas dan tidak nyaman berada di sekolah, sehingga si korban atau siswa tersebut sangat sulit untuk belajar. Lalu yang kedua ada korban sering takut dan memilih diam. Banyak korban memilih untuk tidak melapor karena takut dibalas dan takut tidak dipercayai oleh sekelilingnya, oleh teman-temannya, sehingga perundungan terus terjadi sampai sekarang. Lalu ada lingkungan sekolah seharusnya nyaman untuk belajar. Sekolah harusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk siswa belajar, bukan sebagai tempat untuk membuli atau perundungan. Selanjutnya ada sudut pandang pengamat yang akan dijelaskan oleh Pasha. Kalau ada sudut pandang pengamat, menurut pengamat pendidikan, perundungan tidak hanya berdampak pada kondisi fisik korban, tetapi juga pada kesehatan mental dan perkembangan emosional siswa. Dampak yang terbanyaknya bisa berupa stres, kecemasan, motivasi belajar, hingga trauma psikologis. Oleh karena itu,
tapi itu adalah masalah bersama yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Terus yang kedua itu adalah tidak boleh dianggap candaan. Kita tahu bahwa candaan itu hal yang lumrah, dan juga candaan itu mungkin orang lain menganggap candaan, tapi diri mereka yang dianggap bercanda itu tidak. Makanya kita harus mengurangi. Yang ketiga itu adalah semua pihak itu harus peduli dan juga terlibat dalam suatu kasus ataupun suatu hal yang memang harus kita perhatikan. Oke, mungkin begitu saja. Selanjutnya ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh Mbak Ulira. Ini adalah perundungan masih sering terjadi karena korban takut untuk melapor dan penanganan dari pihak sekolah masih belum berjalan secara maksimal. Dampaknya tidak hanya secara fisik tetapi juga secara psikologis seperti stres, kecemasan, dan turunnya kepercayaan diri. Karena perundungan bukan masalah yang sepele, perundungan itu masalah yang besar. Jadi kita harus mencegah dan mengantisipasi agar perundungan itu tidak terjadi kemudian. Terima kasih. Oke teman-teman, sampai sini saja. Untuk lebih lanjutnya, teman-teman boleh kita diskusi, kita open diskusi. Silakan yang ingin ditanyakan. Ada Mak? Langsung. Oh, tidak ada. Mau nanya nih. Oh boleh. Simple, that's not simple. Bagaimana sih dari reaksi dari kelompok kalian nih? Kayak buat pembuli itu gimana sih buat menyadar bahwa bully itu gak bagus? Gimana sih caranya? Tadi nggak dengerin kali ya? Oke. Iya, terima kasih. Oh, boleh sekalian. Yang kedua aja. Iya. Jadi gimana dari ending kasus tersebut dan pelaku mendapatkan hukuman apa? Gimana tadi Andri nanya? Cara menyadarkan si pembuli itu. Kita diskusikan dulu ya. Tanya, ya kan tadi di PPT ini fakta itu ada datanya, maksudnya kenapa waktu kalian masukin data, sedangkan kan kayak data ini nggak 100% itu fakta. Jadi gimana sih kalian nyimpulin kalau si data ini beneran fakta gitu? Valid dan valid. Oke, silakan. Si Arin mau jawab pertanyaan Andre. Ada izin jawab ya, Andre. Sebenarnya kalau misalkan menyadarkan pembulinya itu kan susah sebenarnya ya. Lebih susah. Tapi kalau bisa kita pakai cara alternatif itu dikasih hukuman yang bikin dia jerah, entah di penjara seumur hidup atau kan dihukum mati. Karena kan ya, Bro, dengerin logika mana ya orang ngebully dihukum mati, lu main masuk hukuman mati. karena masih banyak korbannya yang mau mati juga. Kan di sini kan Penyebab kematian gantung dampak dari pembulian itu apa? Makanya Pak, ngomong kayak gitu ya. enggak kaget, bener kaget enggak? Kaget enggak kok gitu? Sebenarnya tergantung dari kasusnya orang tersebut, kan ada juga yang orang tersebut tuh kita bahas tentang kita ada mentalnya stres kan kita gantung diri lompat dari gedung gitu kan. Nah itu tuh habis kalau misalkan dia membunuh diri sendiri itu jadi kayak jatuhnya tuh pembulian. Why? Dia pembulian. Enggak, pembulian tapi kan dia jatuh diri sendiri. Nah kalau misalkan kalau kita ambil kasus di Brada Lucky itu kan dia membuli dan ada korban lainnya juga, jadi bisa melapor. Jadi nyawa dibalas dengan nyawa. Korbannya mati. Jadi itu nyawa dibalas dengan nyawa itu kan tadi dilaporin. Laporin kemana sih? Ke kantor polisi. Ke kantor polisi. Jadi polisi nyuruh si pembuli buat mati. Bukan. Kan ada pasal-pasalnya dari kepolisian. Negara Indonesia ini kan mempunyai pasal-pasal hukum. Nah, pasal hukumnya itu tuh ada di pasal berapa tadi ya? Ada bentar. Itu dari aku nanya emang pengen ribut yang tegal. Ini coba dah lu punya anak nih, nanti lu nikah lu punya anak lu dibunuh sama orang lain. Enak aku ngomong ke bawah apa? Dengerin itu. Lu punya anak nih, nikah. Anak lu dibunuh. Maksudnya tuh bukan langsung mati sama polisi. Iya, tapi emang Pasalnya mana? Tapi nih pasal nih, Ya, pasal pasalnya ada. 131. Pasal 131 sampai 132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdana Militer. Terus pasal 351 ayat 3 KUHP penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Yang diterima oleh si pelaku pembulian si Lucky ini.
dia nih. Gitu. Udah. Pak, saya dibungkam, Pak. Pak, saya dibungkam. Berkaitan sama pertanyaan si Abi, gimana sih hukumannya? Nah, kita tahu nih kalau perundungan itu emang suatu yang emang negatif dan kita nggak boleh ngakuin, ya kan ya, Bi? Nah, terus kalau dari kasus Prada Luki itu kita itu mencari tahu bahwa hukumannya itu bagi pelaku dan FYI juga pelakunya itu bukan cuma satu tapi 17 orang, yang dimana itu suatu komplotan dan itu dihukum 6 sampai 9 tahun penjara. Nah, itu tergantung sama tingkat pangkatnya. Kalau makin tinggi pangkatnya makin lama juga tahun dia dipenjarain. Dan juga dia dikeluarin sama instansi TNI. Kayak gitu Abi. Oke. Oke, terima kasih. Dibungkam mulu, Cong. Oke. Jawab pertanyaan Bagas tentang gimana caranya biar jadi fakta opini itu. Data itu sebagai dari opini biar jadi fakta. Nah, pasti pertamanya kita harus mencari yang namanya data real. Dimana kayak seperti di internet kan sekarang udah banyak tuh ya Bagas, kayak gitu dulu misalkan kayak kita aja ternyata banyak data yang menyajikan kalau ternyata banyak siswa yang tidak mau melaporkan kalau bahwa mereka itu dirundung kayak gitu Bagas. Contohnya kayak kemarin si Akmal. Ya, banget cerita